Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kaum wanita, kaum ibu yang kekasih, ada satu hal yang membuat seseorang bergairah hidup. Satu itu namanya hope, harapan. Orang kalau masih memiliki harapan, saudara, dia masih memiliki hidup. Artinya hidupnya masih bisa bergairah. Tapi kalau seseorang sudah tidak lagi memiliki pengharapan, maka ibarat kendaraan itu sudah kurang bensinnya, saudara. Ya. Kurang, saudara. Atau bahkan tidak ada. Ibarat mobil yang menggunakan bensin itu tidak ada bensinnya, tidak ada solarnya yang menggunakan solar, saudaraku. Harapan itu menggerakkan hidup, saudara. Saudara melihat, ya, saya perhatikan itu ya, dulu abang becak ya. Dia mengayuh becak, sewaktu berhenti, dia ambil kertas kecil, lalu dia tulis angka-angka di situ. Apa yang dilakukan, saudara? Istilahnya sket angka. Untuk membeli nomor, beli lotre. Waktu itu ada yang namanya nalo atau lobena. Ya. Mungkin sekarang ada juga yang namanya togel. Dia berpengharapan biar dia mengayuh becak dengan penghasilan yang hanya cukup satu hari dimakan, besok cari lagi. Tapi ketika memiliki pengharapan, saudara, maka itu menggerakkan hidupnya, ya. Menggerakkan hidupnya untuk menjalani hidup, ya. Menjalani hidup, ada yang menggerakkan hidup. Coba jujurlah, ya. Orang tua bisa bersemangat bangun pagi ke pasar, bangun pagi bekerja. Apa? Dia melihat anak-anak. Ya. Bagaimana anak-anak kelak menjadi orang-orang yang sukses? Untuk itu harus bisa disekolahkan. Ya. Harus bisa memiliki pendidikan. Dari pendidikan itulah anak-anak bisa mendapatkan tempat nanti di masyarakat dan memiliki keahlian, saudaraku. Ya, itu menjadi seperti mesin uap bagi sebuah kapal, saudara. Ada pengharapan, saudara. Nah, apa pengharapan hidup kita ini sebenarnya? Apa yang menggerakkan hidup kita ini? Ya, memang ada orang yang tidak memiliki pengharapan yang jauh, tetapi pengharapannya hanya mendapatkan uang yang cukup untuk makan hari itu. Pengharapannya hanya untuk mendapatkan nafkah hari itu, bisa makan, besok lagi dia dapat uang, dia berharap dapat uang untuk kembali juga menjalani hidup dan memperpanjang umur, saudara. Ada yang begitu, saudara. Nah, biasanya orang-orang seperti ini hidupnya tidak bergairah. Tidak bergairah. Kalau seorang atlet, dia berpengharapan untuk mendapatkan medali, bukan medali perak, apalagi perunggu, tapi emas, maka dia akan punya gairah, saudara. Dia punya pengharapan untuk mendapatkan medali emas, maka dia bekerja, maksud saya berlatih, saudara. Dia begitu bangun tidur, ya, ia pikir itu apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa meningkatkan kemampuannya di bidang yang dia geluti, saudara, cabang olahraga yang dia geluti. Kalau orang ingin punya duit banyak, ingin punya
harta banyak karena itu reputasinya, dan dia berharap dengan uang banyak itu dia merasa lebih bahagia, dia bisa meningkatkan prestisnya. Dia punya hope. Apalagi mau ada buka tender, ikut tender maksud saya. Wah, pengharapannya besar. Saudaraku sekalian, pernahkah saudara berpikir betapa malangnya orang ketika menutup mata, semua yang dia sebut pengharapan itu lenyap, saudara? Apakah pengharapan itu berupa anak supaya sukses? Apakah berupa uang atau harta untuk bisa membeli kendaraan, membangun rumah, jalan-jalan? Ya, apakah gelar yang dia sandang, yang bertahun-tahun ia berjuang dan menggerakkan hidupnya untuk meraih gelar itu, tapi ketika menutup mata semua lenyap? Betapa tragisnya, saudara. Betapa tragisnya. Ini harus saudara-saudara sekalian pikirkan, ya. Ibu-ibu, kaum wanita, pikirkan. Sekarang ibu-ibu pasti punya persoalan dan menjalani hidup dengan pengharapan persoalan itu bisa selesai. Setelah selesai, senang bukan? Iya, ia mengharapkan memiliki hidup tanpa persoalan tersebut. Tapi saya beritahu, ketika saudara punya persoalan selesai, Anda jalan hidup, Anda teruskan, Anda jalani lagi hidup, ada persoalan lain lagi. Anda berpengharapan lagi, persoalan itu selesai. Setelah selesai masih ada persoalan berikut. Itu hidup, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada wanita surgawi untuk memiliki satu pengharapan. Ya, kita ini orang-orang yang disebut Alkitab sebagai anak-anak sulung, buah sulung, atau memiliki karunia sulung roh. Yang dalam Roma pasal 8-nya dikatakan begini, saudaraku. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, tadi saya baca ayat 23, 22, 21, 20, 19, lalu ayat yang ke-24. Seluruh makhluk maksudnya manusia-manusia. Jadi makhluk di sini tentu bukan binatang, karena kok makhluk bisa punya pengharapan? Ini manusia. Saudara, manusia-manusia yang dimaksud di sini adalah bisa orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ya. Bisa orang-orang yang sekarang ini merindukan sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan di bumi ini tidak ada kehidupan yang lebih baik. Dan orang-orang saleh yang sudah meninggal menantikan kita, anak-anak Allah yang akan dinyatakan. Pembebasan tubuh artinya nanti kita meninggalkan tubuh kita ini dan mengenakan tubuh baru, dan kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan yang dikatakan di Roma pasal 8 juga, ayat yang ke-17. Bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang kuat, yang tidak minder-minder, rendah diri, orang Kristen yang bersemangat, kalau kita menaruh satu pengharapan saja, yaitu ketika kita dinyatakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Kemuliaan itu artinya keagungan. Keagungan yang nilainya tidak terbayangkan hari ini, ya. Kalau orang menjadi pejabat tinggi lalu dilantik, itu ada keagungannya, keagungan seorang pejabat. Ya, kalau seorang diangkat menjadi direktur, pengangkatan itu memancarkan keagungan seorang direktur. Jadi kalau kaum ibu, kaum wanita menyaksikan Miss Indonesia, Miss Universe yang menjadi juara, itu memancarkan keagungan. Itu keagungan sama dengan kemuliaan. Dan itu yang biasa dicari, dikejar oleh manusia, ya. Naik mobil harga miliar-miliar atau mobil mewah, itu memancarkan keagungan duniawi tentunya. Pakai tas dengan merek branded, maksud saya, itu memancarkan keagungan, tentu keagungan duniawi. Pakai perhiasan kinclong, berlian kinclong, memancarkan keagungan. Ya, muka dipermak sana sini, itu memancarkan keagungan. Rambut diatur begitu rupa, diwarnai macam-macam, itu juga keagungan. Bibir dari merah muda sampai biru, itu juga memancarkan keagungan. Mata sudah bagus, dilipat lagi supaya memancarkan keagungan. Bibir sudah bagus, dilipat kayak di staples, itu juga mau memancarkan keagungan. Dan manusia cari uang supaya punya uang banyak, harta banyak, itu semua, hanya untuk itu semua, memancarkan kemuliaan, keagungan duniawi. Dan manusia telah diperdaya, diperbudak, saudara, oleh harapan memiliki keagungan itu, keagungan duniawi itu. Yang sementara, yang tadi saya katakan betapa malangnya waktu menutup mata, semua lenyap. Padahal orang telah menginvestasikan waktunya, menginvestasikan tenaga pikiran demi keagungan atau kemuliaan hal-hal duniawi tersebut, saudara. Nah, jangan menaruh harapan di situ. Kalau saudara jadi wanita surgawi, itu pengharapannya hanya ini, ya. Sebagai orang yang memiliki karunia sulung roh, kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini tubuh makin rentan, saudara. Ini sudah mulai keriput, ya. Ibu-ibu coba lihat wajah ibu di cermin yang sudah usia 60-70 tahun, lalu bandingkan waktu umur 17 tahun. Wah, jauh beda. Dulu ya licin nih, lalat nempel kepleset. Tapi sekarang umur 70, lalat nempel bersarang di situ. Aduh, hidup itu begitu, saudara. Belum lagi kalau wajah saudara memang mungkin dipandang tidak cantik karena tidak serasinya antara hidung dan pipi. Belum lagi kalau cacat. Mau apa? Mau apa? Tetapi kita memiliki pengharapan pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Tubuh ini akan diganti dengan tubuh baru.
tubuh kemuliaan yang tidak cacat, juga tidak mengalami sakit penyakit, dan tidak bisa mati. Hebat kan? Makanya Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini yang mestinya menjadi pengharapan kita. Jadi kalau mengerti kebenaran ini, ya bisa tahu firman yang mengatakan asal ada makanan pakaian cukup, baru ngerti, baru bisa nerima, saudaraku. Tapi kalau tidak, ya terus menggeliat untuk memiliki kemuliaan manusia. Dan itu memang membuat orang jadi bergairah. Sebab yang diharapkan itu uang, harta. Dengan uang, dengan harta, dia memperoleh kemuliaan duniawi. Baju, barang branded, arloji, mahal, mobil mewah, rumah bagus, muka dipermak sana sini, dan macam-macam, saudara. Perhiasan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang bisa begitu atau wanita yang memiliki potensi itu tentu tidak banyak. Lebih banyak wanita yang tidak mampu, ya, tidak mampu, boro-boro beli mobil, beli motor pun banyak yang tidak mampu, ya. Jadi kalau yang mampu mukanya bisa dipermak terus, ya, usia 55 tahun, wah rasanya baru 40 tahun, ya bisa. Dunia kita hari ini luar biasa kok, ya. Mau wajah berubah juga bisa, operasi plastik, ya kan? Bisa. Tetapi itu orang-orang yang akan binasa. Saya tidak katakan orang yang operasi plastik masuk neraka kabeh. Bukan itu. Tapi kalau operasi plastik hanya demi kemuliaan diri, nah itu masuk neraka. Dia pasti tidak memuliakan Tuhan. Hanya untuk mencari wah, orang supaya bisa berkata wow gitu loh. Jadi saudaraku, jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Tetapi kita anak-anak Allah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh di surga, ditunggu oleh manusia-manusia yang merindukan dunia akan datang. Nanti kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah, putri-putri dari kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Wow, cantik-cantiknya. Waktu di dunia tidak jelas bentuknya, antara hidung dan pipi itu nggak harmoni. Kadang-kadang kaki panjang sebelah, kadang-kadang pendeknya melampaui batas, pesek hidungnya, mancung ke dalam bukan ke depan. Tetapi nanti kalau sudah dengan tubuh kemuliaan, wow, itu yang Tuhan akan berikan dan menjadi pengharapan kita. Ini bukan soal fisik ya, fisik nomor 2. Teman, ini kebetulan saya singgung saja. Yang nomor 1 adalah yang utama, kita tidak binasa. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biar kita menderita di sini, apapun penderitaan kita, bagaimanapun kekecewaan kita, tapi kita punya pengharapan suatu kali kita akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kebangkitan, ya, pembebasan tubuh kita ini dan mengenakan tubuh baru. Nah, ini pengharapan kita. Nah, banyak orang tidak mampu. Banyak orang tidak mampu mencapai cara berpikir ini, tidak mampu. Kenapa ya? Karena sudah lama hidup secara duniawi. Pikirannya itu tertuju kepada perkara-perkara dunia. Ya, nanti kita baca ya ayat Alkitabnya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat firman Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Taruh pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi taruh saja seluruh pengharapanmu pada kedatangan Tuhan. Karena pada waktu itu kamu akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Pengangkatanmu sebagai anak Allah yang tubuhmu akan diubahkan. Dan kau akan memiliki tubuh kemuliaan atau tubuh yang baru. Itu yang menjadi pengharapan kita, saudara. Jangan memiliki pengharapan yang lain. Saya memaksa diri saya loh untuk memiliki pengharapan itu. Benar. Apalagi wabah COVID ini bisa setiap saat terpapar langsung mati. Mati saja juga dibungkus cara yang tidak wajar ya. Bungkus plastik, masukin kotak-kotaknya pun diplastikin. Tidak ada upacara dibawa ke pemakaman khusus korban COVID-19. Waduh, itu tragis, saudaraku. Tetapi kita memiliki pengharapan, hope. Kita akan memiliki tubuh baru, ya, tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Sulit loh punya pengharapan ini. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa bermain di area fana dunia. Pengharapannya hanya mudah-mudahan dagang hari ini laris, mudah-mudahan bisnis ini berhasil, mudah-mudahan mendapat keuntungan, akhir bulan dapat gaji, ini yang kerja ya. Lalu aku bisa nyicil rumah, nyicil mobil, lalu aku bisa menyekolahkan anak. Bukan tidak boleh, harus begitu. Bekerja, menyekolahkan anak, beli kendaraan untuk kepentingan rumah tangga, beli rumah untuk kepentingan keluarga. Tidak salah. Tetapi itu bukanlah pengharapan yang membahagiakan kita. Jika dibanding dengan pengharapan pengangkatan sebagai anak Allah ketika kita dinyatakan sebagai pewaris kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang membahagiakan kita. Maka kata firman Tuhan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kalau saudara tidak mau, tidak bersedia, wah ya jangan jadi Kristen. Karena orang Kristen itu pengharapannya hanya di sini. Tidak ada pengharapan lain. Tidak ada pengharapan lain. Kalau saudara memiliki pengharapan selain ini, saudara pasti akan berkhianat kepada Tuhan. Itu gejala-gejala tidak setia kepada Tuhan. Apapun terjadi tidak masalah. Asal yang penting aku nanti memiliki tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu baru benar, saudaraku. Saudara punya persoalan menjadi kecil, percaya, menjadi tidak berarti. Apapun masalah saudara. Banyak kan masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu, menghadapi mertua, anak nakal, suami berkhianat. Waduh, belum masalah ekonomi, belum masalah utang piutang. Wow, seabrek-abrek. Maka tidak jarang ada ibu-ibu yang rasanya mau bunuh diri saja. Saudaraku, jangan. Pengharapan kita hanya satu, Tuhan. Kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ketika tubuh kita ini dibangkitkan dengan tubuh yang baru, kita letakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kita bangun tidur, yang menjadi mesin uap kapal hidup kita adalah hope, yang suatu hari kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nanti masalah-masalah hidup
yang tadinya membuat kita stres, menekan kita, menjadi tidak ada artinya. Kalau saudara bisa benar-benar menjadikan ini sebagai pengharapan satu-satunya, saudara menjadi kokoh. Tadi sudah saya katakan, kokoh, kuat, tidak rendah diri, tidak minder, tidak serakah. Pasti menjadi orang yang akan lebih hidup berkenan atau hidup suci di hadapan Allah. Luar biasa, saudara. Benar. Tidak ada yang kita nantikan kecuali bagaimana kita dibangkitkan. Di Filipi pasal 3 ayat 21, saudara, dikatakan begini. Ayat 20 dulu supaya nyambung. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Banyak kan ibu-ibu yang sekarang sakit, makin tua, makin rapuh, makin rentan. Bukan hanya mukanya yang keriputan, fisiknya juga menjadi lemah, saudaraku. Sakit-sakitan, mau kemana? Makin tua jalan makin berat. Belum kalau sampai lutut kita sudah mulai terjadi pengapuran. Aduh. Suntik oli, suntik minyak. Nanti berapa tahun suntik lagi. Waduh, padahal waktu suntik itu menderitanya luar biasa. Ganti tempurung. Aduh, harus ada yang sampai berapa hari tidak bangun dulu, sampai ada yang salah lagi, tidak bisa jalan malahan. Aduh, hidup tuh begitu, saudaraku, tragis. Yang berduit saja tragis, apalagi yang tidak berduit. Tapi saudara, ini yang membuat saudara-saudara sekalian akan berbahagia. Ya, saudara punya masalah jadi kecil aja, percaya. Anda jadi kokoh, kuat, tabah, tidak minder, tidak rendah diri. Kenapa? Karena saudara akan menjadi putri-putri kerajaan surga. Wow, luar biasa. Hari ini kita direndahkan orang. Saudara bisa direndahkan orang, tidak dianggap. Tapi suatu hari Anda akan dinyatakan sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaan, dengan wajah cantik dan anggun-anggun dalam kekekalan. Itu mestinya yang kita pikirkan, saudaraku. Ya, kaum ibu, kaum wanita, namanya wanita surgawi. Nah, khotbahnya mesti ke arah ini, saudaraku. Ada satu acara yang akan saya persiapkan. Judulnya kematian yang bermartabat. Saya khotbah khusus persiapan untuk orang mau mati. Tunggu nanti saya akan sampaikan ya, di waktu dekat ini ada kematian yang bermartabat. Ya. Itu nanti khotbahnya soal persiapan kematian deh ya. Nah, sekarang ibu-ibu ini wanita surgawi mendidik ibu-ibu untuk menjadi wanita surgawi. Mikirnya ya surga. Mungkin orang pandang kita konyol. Jangan terpengaruhi oleh lingkungan, saudara. Orang mau bilang kita konyol apa, jangan peduli. Paulus mengatakan di ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus jadi teladan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi ayat 1 mengatakan, kalau kemah tubuh kami ini dibongkar, Allah menyediakan kemah yang baru. Dan kemudian ayat berikutnya mengatakan bahwa dia ingin segera menanggalkan kemah ini, tubuh ini, mengenakan baju atau kemah yang baru. Paulus itu lebih senang mengenakan kemah yang baru daripada kemah lamanya. Dan ayat sebelumnya di dalam 2 Korintus pasal 4, ia mengatakan bahwa manusia lahiriahnya semakin merosot, tapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Oke, tadi 2 Korintus 5, ya saudaraku, ayat yang pertama,
mengatakan jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Tuhan menyediakan kediaman di surga, ya, tubuh yang baru. Selama mendiami kemah ini mengeluh karena ingin segera mengenakan kemah yang baru, ya. Lalu 2 Korintus pasal 4 ayat sebelumnya, ya. Di dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari sehari ke sehari. Nah, ini Paulus prinsipnya. Lalu di ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan kekal. Nah, lalu Filipi pasal 3 ayat 17 tadi, ikutilah teladanku. Dan, wah ini ngeri nih, ngeri kali ini apa? Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Artinya, selain Paulus, harus ada orang-orang yang juga bisa menjadi teladan, yang prinsip hidupnya seperti Paulus. Ini kalau di dunia ini mestinya Erastus, wanita surgawi. Maksudnya di dunia ini saya sebagai gembala jemaat saudara atau pelayan jemaat. Ya tentunya bukan hanya Erastus, ada banyak hamba-hamba Tuhan lain yang bisa menjadi teladan. Tapi kalau bagi saudara yang memang menjadikan saya mentor atau menjadi jemaat yang saya layani, walaupun datang dari berbagai denominasi gereja, saya harus menjadi teladan. Saudara, tentu bukan hanya saya yang harus menjadi teladan, orang tua juga bisa menjadi teladan. Salah satu ya yang mengisi chatting di ruang chatting doa pagi, dia bertanya, "Pak, bagaimana saya bisa menjadi teladan untuk mengajarkan anak-anak saya langit baru bumi baru?" Ini orang tua, ya. Lalu saya jawab begini sama dia, jadi teladan untuk anak-anakmu. Udah. Kalau kita ini memancarkan kehidupan yang menaruh harapan di kekekalan, pasti kita akan memancarkan pancaran ini, saudaraku. Pancaran ini, ya, pancaran orang yang menaruh harapannya di dunia yang akan datang, di langit baru bumi baru, ya. Orang yang kokoh, yang tabah menghadapi segala keadaan, masalah besar menjadi kecil, ya, tidak minder, tidak rendah diri. Kenapa? Ya kita menjadi anak-anak Allah, putri-putri kerajaan surga. Walaupun sekarang ya ibu-ibu ya ditindas, direndahkan, dihina, tidak dipandang, ya, dianiaya, dipersekusi, benar-benar direndahkan. Enggak apa-apa, enggak lama. Tunggu nanti suatu saat saudara dimuliakan menjadi putri-putri kerajaan surga yang agung, yang cantik. Makanya ayo kita mempersiapkan diri untuk itu. Oleh sebab itu kita jangan lagi hidup sembarangan. Kita biar miskin tapi hidup suci. Biar kita direndahkan, dihina, tapi kita punya keagungan moral yang tinggi. Maka ikut terus Truth ID, doa pagi. Saudara pasti mengalami perubahan. Nah, lalu Paulus mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru. Seteru itu musuh. Musuh salib Tuhan. Artinya orang yang hidup tidak sesuai dengan maksud salib itu diadakan. Ngerti nggak maksud salib itu diadakan? Supaya orang diselamatkan. Ngerti nggak apa itu selamat? Selamat dikembalikan ke rancangan semula. Supaya apa? Ngerti nggak? Supaya layak dimuliakan bersama dengan Yesus.
Itu maksudnya, Bu. Makanya saya semangat banget, Bu. Semangat sekali melayani ibu-ibu, kaum wanita yang tertindas, terbuang, terghina, diinjak-injak, direndahkan. Tidak masalah, kita hanya sementara di dunia ini. Kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini saya berbicara dengan seorang ibu, seorang pelayan Tuhan yang saya sudah kenal sebenarnya sejak muda. Ya, beliau sekarang mungkin lebih tua beberapa tahun di atas saya. Ya, dia bilang dia sudah setahun lebih mendengarkan suara kebenaran. Dia seorang pelayan Tuhan yang cukup dikenal zaman saya. Dia pelayan Tuhan yang cukup dikenal pada waktu itu. Dia berkata, Pak, saya dengar dari teman saya katanya ada pendeta sesat nih, Erastus. Lalu saya mau tahu kayak apa sih sesatnya. Dia mendengar malah dia kepencut. Kebawa sampai sekarang ini. Dia kebawa malahan. Dia kepencut. Nah, dikatain sesat biar aja, Pak. Ternyata ini benar, salahnya di mana, kata si ibu ini. Sekarang dia ikut doa pagi, ikut Truth ID, dan dia merasa hidupnya benar-benar diberkati. Nggak apa-apa dikatain sesat, nggak apa-apa. Tunggu tanggal mainnya. Nanti di kerajaan surga, siapa sih yang benar, siapa yang salah, siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Saudara mau dihina, kita mau direndahkan, tidak masalah. Buah hidup kita di dunia juga sudah akan menunjukkan kita ini di jalur yang benar atau tidak. Jadi kalau orang tidak hidup sesuai dengan maksud salib itu diadakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini dia. Tidak hidup sesuai dengan maksud salib itu diadakan. Nih Bu ya, saya sudah ketemu kok ibu-ibu yang lupa diri karena kaya, karena terhormat. Aduh, sudah nggak bisa dinasehati lagi. Sopan-sopan sih. Apa kabar Pak Eras? Ini orang ya, aduh kamu nggak sadar, kamu bakal mati. Nah. Kamu di dunia kaya, cantik, nanti kalau kamu mati, kamu tidak layak loh dimuliakan bersama dengan Yesus. Kalau kamu tidak memiliki kecantikan rohani. Makanya saudara, taruh pengharapanmu kepada kedatangan Tuhan. Hope kita itu di sana. Kita dimuliakan, tubuh kita diubahkan. Kita menjadi anak-anak Allah dalam keluarga kerajaan surga. Aduh, masalah menjadi kecil, tak ada mindernya, tidak rendah diri lagi. Kita terpacu untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, ini membuat hidup saudara benar-benar menjadi berkualitas. Tidak banyak ngomong, tidak usah bicara Tuhan di depan orang, diam ya, kecuali Tuhan gerakkan. Nggak usah kesaksian-kesaksian lalu untuk menunjukkan Anda hebat, nggak usah begitu deh ya. Kalau Anda begitu nanti malah Anda tidak terhormat. Diam saja. Tetapi Anda bisa memancarkan keagungan anak Allah. Nah, ini saudara-saudaraku bisa kan memancar keagungan itu. Kalau saudara benar-benar memiliki hati ya, yang menaruh harapan di langit baru, bumi baru itu, saudaraku sekalian, untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, gairah hidup kita beda, saudara. Oh, kita bukan jadi pemalas. Orang malas itu orang yang tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab tidak bisa masuk surga. Kita akan jadi rajin, kita akan giat. Kita jadi kokoh tabah menghadapi segala keadaan, tidak minder, tidak rendah diri. Dan kita menjadi orang yang hidup lebih kudus, lebih suci. Aduh, pengharapan kita membuat hati kita kuat, saudaraku. Ya,
Kalau kita berdiam diri, kita merenung bahwa kita akan pulang ke rumah Bapa, aduh kita bahagia saudaraku. Sering saya membayangkan ya, sebelum tidur saya sering mendiam, saya merenung, aduh betapa agungnya Tuhan, betapa indahnya kerajaan surga, betapa indahnya rumah Bapa, dan aku boleh masuk ke rumah Bapa itu. Waduh, Bapa itu luar biasa, menerima aku yang berdosa, diampuni lalu menjadi anak-anak Allah. Oh luar biasa. Saya bersemangat loh mengajak ibu-ibu kaum wanita yang sekarang ini lebih banyak yang menderita daripada yang tidak menderita. Saya mengajak saudara untuk menikmati kehidupan yang indah di langit baru bumi baru. Tetapi ini ingat, taruh seluruh pengharapanmu di langit baru bumi baru itu. Persiapkan dirimu menjadi mempelai-mempelai yang cantik, ya. Walaupun wajahmu tidak cantik menurut ukuran manusia, tapi batinmu cantik, dan Bapak di surga tertarik kepadamu, ya. Aduh, tidak ada pria yang tertarik kepadamu, Bu, atau kaum wanita, ses. Tidak ada yang tertarik karena engkau tidak cantik di mata manusia. Tetapi Bapak di surga melihat engkau. Bapak di surga berkata, engkau cantik. Engkau wanita yang cantik di mata Bapak. Engkau dinantikan oleh penghuni surga untuk pulang. Dan engkau akan diangkat sebagai anak-anak Allah, putri-putri kerajaan surga dengan keanggunan yang sempurna. Taruh pengharapanmu di sana. Kalau engkau kehilangan pasangan hidup karena engkau dikhianati, tidak usah dinantikan dia balik. Serahkan di dalam tangan Tuhan. Kalau dia mau balik, please balik. Jangan paksa dia balik. Tidak usah dinantikan. Yang kau nantikan hanya Tuhan saja. Mungkin ekonomimu hari ini juga berantakan. Tidak usah menanti ekonomi pulih. Yang penting dari hari ke hari engkau bisa menjalaninya. Bisa makan, cukup pakaian seadanya, lewati saja, ya. Sebaliknya bagi ibu-ibu yang berduit, yang kaya, jangan sombong. Aduh, semua akan engkau tinggalkan. Dengan banyaknya uangmu, tanggung jawabmu lebih besar. Karena dengan banyak uang engkau diberi kepercayaan lebih besar untuk menopang orang lain. Kalau ternyata engkau tidak menopang orang lain, celaka kamu. Saya tidak menyumpahi kamu celaka, karena kamu tidak usah disumpahi, udah celaka sendiri. Kalau kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta yang Allah berikan kepadamu. Kau pakai perhiasan bagus, kau punya tas branded, wajahmu cantik, kendaraanmu mewah, tapi wow, wajahmu busuk, wajahmu jelek, baumu busuk. Engkau tidak memiliki keindahan dan kecantikan di mata Allah. Engkau memang menarik bagi Lucifer, setan dan kuasa gelap. Sebaliknya ibu-ibu yang walaupun tidak cantik, tidak menarik di mata manusia, tapi memiliki keindahan, memiliki kecantikan di mata Allah. Wow, ini yang akan dinantikan oleh Tuhan. Ketika engkau pulang ke surga, Bapak di surga bisa mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Aku sayang dia karena dia sayang kepadaku. Saudaraku, makanya kerinduan kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi anak kesukaan Bapa. Menjadi anak kesukaan Allah. Dengan wajah cantik di mata Allah. Makanya ibu-ibu jangan galak-galak lagi, ya. Jangan nipu, jangan bohong-bohong, ya. Jujur, ya. Biar miskin jujur, oke? Jangan bengis, jangan cemburuan, mengalah, jangan suka berkelahi, ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Ayo, ya, tunjukkan kehidupan Kristus di dalam dirimu, ya. Saya belum sempurna, tapi saya belajar dan saya harus bisa menjadi teladan. Saya harus bisa menjadi contoh. Dan itu yang membuat perjuangan saya merasa menjadi belum selesai. Aku punya pengharapan. Harapanku bukan gereja besar, sekolah maju, itu memang harus kuupayakan. Tapi pengharapanku hanya satu, pengangkatan sebagai anak ketika tubuhku diubahkan.
Aku memiliki tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus. Dan aku diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah. Amin.